kita tinggal paste aja, terus kita tinggal cari deh ID-nya mana teman-teman ya. Di sini kan kodenya nggak jelas ya kayak gini. Ini kan untuk bahasa pemrograman. Nah, di bagian selanjutnya juga sama. Di sini juga kita harus mengisi pixel lagi. Jadi ada dua ya. Di sini itu kata kuncinya ya. Kata kunci itu kita masukkan semuanya. Jadi jangan seperti ini, teman-teman. Nah, jangan seperti ini. Ini nggak bakalan ke-trigger gitu kan. Tapi harus dimasukkan semuanya. Tergantung dari kode yang udah kita buat ya, yang di bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin membahas hasil polling yang sudah saya buat 2 minggu sebelumnya. Dan suara terbanyak lebih memilih untuk membahas order online. Nah, buat kalian yang nggak tahu polling apa, jadi 2 minggu sebelumnya saya membuat sebuah polling berbentuk pertanyaan, mana yang paling cocok untuk membuat landing page yang nantinya digunakan untuk iklan di TikTok Ads, apakah order online ataupun WordPress. Nah, kebanyakannya itu memilih order online. Nah, di video ini saya akan memenuhi jawaban dari kalian yang sudah mengisi polling yang sudah saya buat. Dan pastinya sudah tahu dong tujuan saya membuat video ini. Di video ini saya akan membahas masalah integritas pixel dari TikTok Ads ke order online. Nah, ini mungkin menarik buat teman-teman yang pengen tahu ya. Jadi silahkan simak step by step-nya ya. Nah, dalam video kali ini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengenalan order online. Ini buat yang nggak tahu order online itu seperti apa, bahkan dari fiturnya juga. Terus yang kedua di sini integritasnya itu seperti apa. Jadi kita mungkin langsung saja mulai bahas teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari order online. Ini bukan tampilan pas ketika kita daftar ya, tapi ini adalah tampilan yang dimana kalau misalkan kita ngelihat iklannya. Oke, jadi order online ini apa? Sebenarnya di sini udah jelaskan ya, order online adalah aplikasi berbasis web untuk Anda sebagai pembisnis online yang dapat membantu bisnis Anda jadi jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah, untuk alurnya itu seperti ini ya, penjualan ataupun menggunakan platform order online ini. Yang pertama kita bikin funneling teman-teman ya, seperti ini. Terus nanti kalau misalkan ada pembeli yang melihat iklan kita ya, yang berbentuk landing page, ataupun tampilannya seperti landing page, nanti akan diarahkan semacam form seperti ini ya, form seperti ini. Nah, kalau misalkan si pembeli mengisi, nanti datanya akan masuk ke sini. Dan kalau misalkan datanya udah masuk, kita cek stoknya terus langsung kita kirim. Simpelnya seperti itu ya untuk alur dari order online ini. Nah, terus di sini untuk fitur-fiturnya kalian bisa baca-baca ya, dari mulai sini sampai bawah. Lihat-lihat aja dulu teman-teman ya. Kalau misalkan udah tertarik, langsung saja mulai daftar. Nah, apakah daftar ini berbayar? Jelas teman-teman ya, karena di sini ada fitur harga gitu kan. Nah, kita tinggal cek aja harganya itu berapa gitu kan per bulannya dan per tahunnya. Kalau misalkan per bulan di sini harganya itu 149.000. Kalau misalkan per tahun di sini 1.490.000. Ini untuk yang personal ya, dan ini untuk yang bisnis. Untuk kelebihannya bisa kalian lihat dari segi ini ya, yang bagian bawah ini teman-teman. Nah, untuk per bulan kebetulan di sini saya ingin membagikan kupon yang dimana harganya itu bisa menjadi 100.000. Nah, kode kuponnya sudah saya sertakan di deskripsi, kalian tinggal cek aja dan jangan lupa untuk langsung akses linknya menggunakan link deskripsi tersebut. Nah, kalau misalkan sudah kalian coba ya ataupun udah kalian klaim kode vouchernya, langsung saja daftar sekarang. Nah, kalau misalkan sudah daftar, kalian tinggal setting-setting aja ya. Nah, kalau misalkan sudah disetting semuanya ya, kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari order online-nya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini untuk tampilan kalau misalkan ada pembelian ya. Nah, tapi di sini kita akan memfokuskan untuk bagaimana caranya integritas kode pixel yang dari TikTok Ads ke order online. Nah, di sini kalian tinggal add produk saja. Untuk integritas TikTok Pixel itu ada di bagian produk seperti ini, bukan ada yang di bagian paneling channel seperti ini ya. Paneling itu kalau misalkan kalian mau bikin landing page ya. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Ada yang bagian produk, ada yang bagian checkout page, dan ada yang bagian sukses page. Untuk setting integritas pixelnya ada di bagian sini, teman-teman ya. Jadi di sini kita setting dulu untuk linknya. Nah, di sini produk name-nya apa? Di sini misalkannya itu Bergo Mariam. Nah, produk name ini bakal berpengaruh ke bagian URL checkout nanti. Ketika kita klik, tuh akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Jadi ingat-ingat ya, untuk linknya itu seperti ini, checkout page-nya ya. Nah, terus di sini untuk produk kodenya itu apa? Misalkannya itu Ajuka Hijab. Ini produk kode ini untuk apa? Nah, ini keterangannya digunakan untuk penamaan kontak di Google Kontak ya. Kalau misalkan nanti di save gitu kan. Terus di sini untuk produk kategorinya apa yang dijual? Kalau saya kan fashion muslim ya, saya akan pilih fashion muslim. Kategorinya di sini saya pilih scrap. Dan di sini saya pilih yang hijab instan. Kalau misalkan sudah, lanjut ke bagian bawah produk statusnya. Nah, untuk produk status ini usahakan yang live teman-teman ya, bukan yang disable. Terus di sini kalian bisa upload gambar teman-teman ya, kalau misalkan itu dibutuhkan. Nanti gambarnya itu akan muncul di bagian sini kalau nggak salah. Nah, terus di sini untuk pricing ya ataupun harga. Oke, untuk harganya di sini ada 2 tahap ya. Lebih baik menggunakan harga coret. Gimana caranya? Kalian masukkan saja harga palsunya ya, misalkan 100.000 ya seperti ini.
Terus nanti akan muncul ya di bagian sini. Kalian tinggal centang yang bagian sell price ini ya. Kita centang, terus hargakan dengan harga yang kalian selalu dijual di marketplace ataupun di sosial media lainnya ya. Misalkan di sini saya jualnya itu sekitaran 58 ribuan. Kayak gini ya. Nah, nantinya nganggap kalau produk ini tuh lagi benar-benar diskon gitu kan. Nah, terus kalau misalkan sudah ngatur di bagian harga seperti ini, lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada shipping ya ataupun pengiriman. Kalian ubah dulu ya beratnya berapa gitu kan, berat produk kalian. Misalkan di sini punya saya itu 300 ya. Karena kan rata-ratanya hijab itu segini ya untuk beratnya. Terus di sini untuk tipe pengiriman ada 3 ya. Ada yang plat, ada yang free. Nah, di sini ada yang otomatis. Saya memilih yang otomatis. Di sini saya akan mencentang yang bagian JNT dan JNE karena dekat teman-teman ya. Nah, terus di sini shipping service-nya kalian bisa pilih ya yang mana, mau dicentang semuanya terserah ya. Tapi di sini saya ingin mencontohkan seperti ini aja. Jadi dibawa seperti default-nya gitu kan. Terus di bagian ini ship from. Jadi pengirimannya dari mana gitu kan. Di sini saya udah atur ya dari Jawa Barat, kotanya dari Tasikmalaya. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah, kita tinggal atur bagian payment. Nah, di sini ada bank transfer dan ada COD. Dan ini penting ya, COD ini kita centang teman-teman. Kalau misalkan nggak ada fitur COD itu nggak bakalan bisa nantinya. Nah, ini ada kurir fee ya. Fee itu semacam biaya admin teman-teman ya. Itu berapa persen? Misalkan kalau misalkan 5%, 5%, 1% juga 1% ya. Tapi di sini saya akan ambil yang default-nya. Terus untuk fee tipenya kayak gimana? Apakah produk doang ataupun produk dengan pengiriman? Nah, ini bisa diatur ya nantinya. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal masuk ke bagian terakhir yang dimana kalau misalkan udah setting semuanya, tinggal klik next saja. Nah, kalau misalkan udah klik next, di sini tampilannya akan berubah lagi, teman-teman ya. Di sini ada checkout page name. Nah, ini bisa diubah lah namanya apa. Misalkan di sini saya buatnya itu checkout Azuka ya, kayak gini. Nah, di sini template-nya itu ada 3 ya. Ada yang bagian kiri dan kanan sidebar dan ada yang tanpa sidebar. Kalau tanpa sidebar tuh kayak gini tampilannya ya. Ini mungkin cocok untuk versi mobile teman-teman ya. Bisa dilihat tuh seperti ini ya. Jadi lebih cocok seperti ini gitu kan. Lebih simpel lah kelihatannya. Nah, di sini template-nya bisa kalian atur mana yang lebih cocok lah. Terus di sini ada bagian header. Header pun sama ya, nanti akan upload gambar di bagian atas ini. Nah, di sini selanjutnya kalau misalkan kalian udah semuanya masuk ke bagian request file ini. Request file ini di bagian data penerimaan ya. Nah, di bagian sini apakah email itu penting ataupun enggak? Kalau misalkan nggak penting, buang teman-teman ya. Terus di bagian sini apakah jumlah pesanan dan catatan itu penting? Kalau misalkan produknya itu ada semacam varian ya, kayak saya kan jualan hijab gitu kan, ada varian warna dan ada varian ukuran. Jadi penting untuk dicentang teman-temannya seperti ini. Nah, terus di bagian alamat biarkan saja default seperti ini. Tapi kalau misalkan pengen lebih spesifik, kalian gunakan yang provinsi, kota, dan kecamatan ya, seperti ini. Tapi ini terlalu ribet menurut saya. Jadi saya pilih yang seperti ini aja tampilannya ya. Jadi lebih simpel untuk calon pembelinya. Nah, kalau misalkan sudah di bagian buy-button ini silahkan atur ya. Nanti ini akan berpengaruh ke bagian bawah. Mana template-nya yang lebih bagus, terserah teman-teman ya. Itu mah diserahkan lagi gitu kan. Nah, terus ini untuk kata-kata beli sekarang bebas ya, mau order sekarang ataupun beli sekarang juga terserah. Ya, ini mau dibiarkan default juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke bagian bawah. Di sini kita mulai masuk membahas masalah pixel. Pixel ini ada 3 ya yang sudah disediakan oleh order online. Yang pertama tracking pixel Facebook teman-teman ya, yang kedua Google Tag Manager, dan yang ketiga di sini ada TikTok Pixel. Nah, untuk Google Tag Manager saya sudah buat teman-teman ya. Di sini kita akan cek dulu ya di akun yang satunya lagi. Jadi ini sudah saya buat. Nah, oke, ini udah masuk ke akun saya yang satunya lagi. Jadi di sini kita akan lihat di bagian iklan ya. Nah, ini udah masuk ke bagian iklan, kita klik mulai lagi teman-teman ya. Ini kita klik mulai lagi. Terus di sini, ini kita pilih dulu yang mode custom ya. Ini kayaknya keatur juga teman-temannya settingannya. Oke. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita tinggal klik lanjutkan. Ini kita pilih dulu ya yang bagian konversi. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, ini pixel yang sudah saya buat menggunakan Google Tag Manager teman-teman ya. Nah, kita tinggal pilih yang situs web. Terus di sini kita lihat apakah sudah bisa digunakan ataupun enggak. Nah, kita lihat di sini udah bisa digunakan teman-teman ya. Tuh, Testion 000 berarti udah bisa digunakan TikTok Pixel yang sudah saya buat kodenya dari Google Tag Manager terus ditautkan ke bagian order online ini. Namun itu terlalu ribet ya buat teman-teman yang pengen simple gitu kan. Nah, buat yang pengen simple di sini saya akan balik lagi ke akun TikTok Ads punya saya ya, yang masih fresh belum diapa-apakan gitu kan teman-teman. Nah, di sini untuk menautkan TikTok Pixelnya, tinggal pergi ke bagian aset ini, terus kita klik peristiwa, teman-teman. Terus, di bagian sini, kalian tinggal pilih yang bagian kelola web. Nah, di bagian kelola web ini, kita pilih yang buat pixel. Untuk tampilan akun iklan TikTok Ads,
yang masih belum diapa-apakan ya di bagian pixelnya, itu bakal seperti ini tampilannya. Kita tinggal klik buat pixel. Setelah itu kita pilih yang TikTok pixel, kita klik berikutnya, terus kita namakan. Misalkan di sini Azuka order online. Seperti ini ya. Terus kita pilih yang pixel manual. Kita klik berikutnya. Terus di sini kita pilih nih yang bagian mode standar. Terus kita klik buat. Nah, kita tinggal menunggu kodenya muncul, teman-teman ya. Kode yang sudah disediakan dari TikToknya. Nah, ini udah ada ya. Kita tinggal salin aja kodenya. Terus di sini kita paste dulu. Jadi jangan semua kode yang ada di sini itu disambungkan ke sini. Itu nggak bakalan bisa, teman-teman ya. Karena di sini sifatnya itu kan IDS ya, ID teman-teman ya. Nah, kita tinggal paste aja. Terus kita tinggal cari deh ID-nya mana, teman-teman ya. Di sini kan kodenya nggak jelas ya kayak gini. Ini kan untuk bahasa pemrograman. Nah, untuk kodenya itu biasanya ada di bagian bawah. Nah, yang ini ya kita copy, teman-teman ya. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, kita paste di sini, terus kita klik press enter to insert. Kita pilih yang ini. Nah, ini untuk tampilan pertama ya, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk bagian checkout-nya. Nah, setelah itu kita tinggal klik yang bagian selanjutnya ya. Nah, di bagian selanjutnya juga sama. Di sini juga kita harus mengisi pixel lagi. Jadi ada dua ya. Yang pertama, si calon pembeli itu lagi memasukkan data ya, semacam nama, terus alamat dan nomor HP gitu kan. Nah, itu udah ke-trigger teman-teman ya pixelnya. Nah, terus di sini kita juga trigger lagi kalau misalkan dia udah masuk teman-teman ya, udah input ataupun udah klik pembelian tapi dia nggak transfer. Nah, kita trigger lagi gitu kan. Nah, kita masukkan lagi kode pixelnya. Terus kita pilih seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal save get URL. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya linknya. Kita save dulu teman-teman ya. Terus ini kita tinggal klik berikutnya, dan kayaknya di sini udah gak kayak dulu lagi ya untuk penambahan kode pixel. Jadi udah nggak perlu pakai harus verifikasi link lagi teman-teman ya. Kita tinggal klik aja berikutnya. Kalau misalkan kode pixelnya itu udah tertanam dengan benar, biasanya itu udah bisa langsung connect. Nah, di sini kita yang terakhir ya, di sini ada buat peristiwa. Kalau kemarin kan saya udah bahas ya yang bagian sini teman-teman ya. Jadi di bagian utas itu kalau nggak salah saya milih yang bagian tambah elemen web, yang dimana kalau misalkan saya klik di bagian area tertentu maka akan ke-trigger gitu kan si calon pembelinya. Namun di sini saya akan milih yang ini karena biasanya kebanyakan order online itu memilih dari masukkan kata kunci URL. Nah, untuk URL-nya berisi di sini itu kata kuncinya ya. Kata kunci itu kita masukkan semuanya. Jadi jangan seperti ini, teman-teman. Nah, jangan seperti ini. Ini nggak bakalan ke-trigger gitu kan. Tapi harus dimasukkan semuanya. Tergantung dari kode yang udah kita buat ya, yang di bagian sini. Kalau misalkan bukan Bergo Maya, misalkan kalian itu buat lagi beda ya. Misalkan itu yang jualan sepatu, checkout sepatu. Nah, ini juga bakal berubah teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan gitu kan. Nah, terus di sini jenis peristiwanya pilih yang mana gitu kan. Menambahkan info pembayaran, menambahkan keranjang, ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya lebih memilih yang menyelesaikan pembayaran. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan URL lebih banyak teman-teman ya. Namun sebagai contoh saja kita akan menggunakan satu peristiwa URL dulu seperti ini ya. Kita akan tes apakah sudah bisa connect ataupun enggak. Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik selesaikan penyiapan teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini udah bisa teman-teman ya. Di sini bahasanya itu statistik kosong teman-teman ya. Dan kita akan coba dulu untuk tes di bagian iklan ya. Jadi kita akan coba dulu. Ini kita akan masuk dulu ke bagian dashboard. Nah, terus kita akan klik buat iklan. Nah, di sini kita pilih yang mode kostum ya. Nah, di sini kita tinggal pilih yang bagian konversi teman-teman ya untuk tes gitu kan. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini biarkan aja default kayak gini ya. Kita hanya ingin melihat apakah pixelnya udah bisa dibuat ataupun belum. Kita pilih ya, terus kita klik yang bagian TikTok pixel ini. Dan di sini sudah ada teman-teman ya. Cuman di sini tidak ada aktivitas terbaru. Nah, untuk bisa memunculkan aktivitas terbarunya, di sini kalian tinggal masuk saja. Ini kita pakai mode JUES aja ya, JUES teman-teman ya, JUES lagi. Terus kita tes seperti ini. Ya, ini kan nanti tampilannya seperti ini. Dan sini akan saya masukkan contoh saja ya, biar langsung muncul gitu kan pixelnya nanti. Nah, di sini kita masukkan lagi nomor WA-nya. Ini kita ngasal dulu teman-teman ya, jumlah pesanannya. Misalkannya itu, ini jumlah pesanannya kita akan pilih yang satu. Terus masukkan catatannya itu biru misalkan kayak gini. Terus alamatnya di sini Tasikmalaya. Nah, kotanya juga di sini kita akan pilih kota Tasikmalaya. Ini kita asal aja teman-teman ya. Nah, terus ini kita akan pilih yang COD seperti ini, terus kita akan klik beli sekarang. Nah, biasanya di sini udah ada muncul datanya teman-teman ya. Data-data di bagian kode pixelnya ya. Nah, ini kan tadi pas kita klik itu tidak ada aktivitas baru ya. Kita coba refresh teman-teman ya, untuk melihat aktif ataupun enggaknya si TikTok pixel tersebut. Sebenarnya udah aktif itu ya, cuman belum ada data sama sekali ke bagian pixelnya teman-teman. Karena kan belum ada yang ngelihat ya. Oke, di sini kita akan mulai lagi.
Nah, terus kita akan buat lagi konversi teman-teman ya. Terus kita klik lanjutkan. Nah, kita akan lihat ketika kita sudah mengisi di bagian form ini ya, dan sudah masuk ke bagian sini, apakah ada ataupun belum gitu kan. Nah, di sini kita akan masukkan situs web. Kita pilih yang TikTok Pixel. Ini belum masih ada teman-teman, jadi tinggal tunggu aja gitu kan. Nah, kita akan lihat dulu ke bagian peristiwa. Nah, kalau misalkan di bagian peristiwa ini nggak bisa, berarti ada yang harus diubah. Nah, kita lihat dulu ya, ada aktivitas ataupun enggak. Coba kita lihat teman-teman. Nah, ini udah ada aktivitas ya, tinggal tunggu aja beberapa menit. Nah, kalau misalkan udah data seperti ini, berarti TikTok Pixelnya itu udah bisa digunakan. Nah, teman-teman, jadi itu ya step by step cara integritas Pixel dari TikTok Ads ke order online. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Secara guys, kesimpulannya ini mungkin lebih simpel ya untuk integritas TikTok Pixel ke order online. Nah, order online ini buat kalian yang pengen coba tampilannya itu landing page, bukan semacam katalog teman-teman ya. Kan UTAS itu katalog, beda lagi dengan order online ini. Dan kalau masalah mau coba ataupun enggak itu terserah ya. Saya di sini nggak mewajibkan teman-teman untuk mencoba order online ini. Yang jelas di sini saya hanya ingin ngasih tahu aja untuk integritas Pixel di order online itu seperti apa. Jadi seperti itu ya step by stepnya. Nah, itu saja mungkin. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan. Silakan teman-teman join di Telegram saya ataupun ke Instagram saya kalau misalkan ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.